Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 223. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 223. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Rio saat itu terlihat sedikit gugup dan kebingungan ketika ditanya tentang seseorang yang bernama Ibu Vero. Dan dari kegugupan Pak Rio tersebut akhirnya Pak Andre bisa mengetahui jika Pak Rio pasti familiar dengan seseorang yang bernama Ibu Vero tersebut. Namun rupanya Pak Rio seperti susah untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu mengenai Ibu Vero. Dan hal ini semakin menimbulkan kecurigaan bagi Pak Andre dan Pak Tio tentang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Andi kemudian mendekati Pak Rio. Pak Rio, info apapun yang Bapak berikan itu bersifat rahasia dan kami akan menjaganya baik-baik, Pak. Dan mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, Pak Rio kini terlihat diam. Sepertinya bos ini orangnya baik dan ramah, batin Pak Rio kemudian. Tak berapa lama kemudian salah seorang yang tadi bertemu Pak Farel terlihat menemui Pak Andre. Pak, saya menemukan beberapa kejanggalan di sini. Kayaknya kita harus mengumpulkan tim dari beberapa perusahaan untuk membongkar semua ini. Kalau perlu kita juga harus libatkan kepolisian supaya kita bisa mendapatkan info-info yang lebih akurat, kata Pak Rifan kemudian. Ternyata orang yang datang tersebut adalah salah seorang anak buah Pak Andre yang bernama Pak Rifan. Rupanya saat itu Andi langsung paham dengan maksud Pak Rifan. Iya Pak Rifan, nanti kita lihat situasinya, jika memang dibutuhkan nanti biro hukum perusahaan kita yang akan menangani hal ini dengan kepolisian. Pak Rio kini hatinya semakin tidak menentu, apalagi jika perkara ini sampai ditangani kepolisian maka tentu urusan ini akan semakin panjang. Pak, saya akan memberikan info yang dibutuhkan untuk membantu supaya situasi perusahaan ini semakin baik. Saya terus terang saja kalau sudah melibatkan pihak yang berwajib saya merasa khawatir juga, kata Pak Rio kemudian. Dan saat itu tanpa sepengetahuan Pak Rio terlihat Pak Andre dan Pak Tio tersenyum. Inilah satu gertakan kecil dari mereka untuk orang-orang yang hendak menghambat mereka. Rupanya Pak Rio belum terlalu berpengalaman dalam hal seperti ini sehingga Pak Rio mudah grogi. Pak Tio kemudian berkata, begini Pak Rio, kita lebih baik ngobrol di ruang meeting saja yang bisa buat untuk kita saring, Pak. Mendengar hal tersebut Pak Rio segera mengajak Andi, Pak Andre serta Pak Tio untuk segera menuju ke ruang meeting yang ada di lantai 2 di gedung office. Ya, sebagian perusahaan itu memang khusus digunakan untuk ruang office dan sebagian besar digunakan sebagai pabrik namun tetap dengan gedung yang terpisah. Sementara itu Pak Farel yang kini berada di ruang kerjanya, kali ini Pak Farel tengah ditanya-tanya oleh beberapa orang anak buah Pak Andre. Dan dari Pak Farel pula akhirnya diketahui bahwa Ibu Vero adalah sepupu dari Pak Farel yang merupakan salah seorang direksi di perusahaan ini. Rupanya karena kurangnya pengawasan dari pusat akhirnya perusahaan ini memasukkan nama Ibu Vero sebagai salah satu direksi yang menggantikan posisi seorang direksi yang memasuki masa pensiun.
Pak Farel kali ini beralasan karena Ibu Vero adalah orang yang sangat berpengalaman dan sudah kenyang dengan berbagai pengalaman dalam memimpin sebuah perusahaan. Bapak ini seorang yang kami percaya memimpin perusahaan. Pergantian direksi adalah hak pusat, Pak. Bapak tidak bisa menentukan sendiri dan mengangkat seseorang tanpa persetujuan dari pusat. Ini jangankan persetujuan. Bahkan Bapak melapor kepada pusat pun Bapak tidak melakukan. Kata seorang staf Pak Andri yang bernama Pak Bastian. Mendengar kata-kata Pak Bastian tersebut terlihat Pak Farel tidak bisa berkata-kata sedikit pun. Kini suasana di ruang direksi tampak semakin tegang karena tampaknya masing-masing pihak merasa mereka paling benar. Pak Bastian kemudian melanjutkan lagi kata-katanya. Bapak kan harusnya dari awal tahu tentang aturan di perusahaan ini. Kalau Bapak bertindak seperti itu lalu apa artinya kita membangun sebuah aturan untuk Bapak jika ujungnya hanya ingin Bapak langgar? Kata Pak Bastian terdengar kesal dengan Pak Farel. Pak, di ruang lobi ada Pak Andi. Beliau adalah penerus perusahaan ini. Beliau putra pertama dari Pak Billy. Beliau sebentar lagi pasti ke sini dan ingin bertemu dengan Anda. Kami sudah melihat beberapa transaksi aneh yang dilakukan dari sebuah user milik Ibu Vero. Saya berharap ini bukan sebuah persekongkolan yang dilakukan di dalam perusahaan ini. Pak Farel yang mendengar jika di perusahaan ada anak Pak Billy rupanya agak khawatir juga. Pak Farel yakin jika keluarga Pak Billy sampai campur tangan masalah ini pasti semuanya akan menjadi berantakan untuk pihak Pak Farel. Pak Billy adalah sosok pengusaha yang disegani para lawan-lawan bisnisnya. Pak Billy seringkali memenangkan sebuah kompetisi bisnis dengan sangat mudahnya. Ini yang membuat para pengusaha harus berpikir beberapa kali jika harus berhadapan dengan Pak Billy. Aduh, bagaimana ini? Pak Billy terlalu kuat untuk ditundukkan. Dia adalah pengusaha raksasa. Orang-orang kepercayaannya ada di mana-mana dan sulit untuk dideteksi. Jika kali ini ada beberapa orang yang bisa diperdaya maka pasti akan terus bermunculan orang-orang yang akan terus mengejar dirinya. Kata Pak Farel di dalam hatinya. Rupanya Pak Farel kini semakin khawatir jika kegiatannya selama ini sampai tercium oleh perusahaan induk. Pak Farel selama ini telah bekerja sama dengan Ibu Vero yang merupakan sepupunya untuk melakukan beberapa aktivitas yang menguntungkan bagi mereka berdua. Dan jelas jika sampai aktivitas ini diketahui oleh pusat tentu ini akan menyebabkan dirinya akan terkena perkara dengan tuduhan melakukan kegiatan yang menguntungkan pribadi dan merugikan perusahaan. Pikir Pak Farel saat ini. Sementara itu Andi dan Pak Tio serta dua orang lainnya kini telah sampai di ruang meeting. Sementara itu Pak Andre terus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di ruang Pak Farel. Pak Rio yang kini tengah berada di ruang meeting dengan Andi dan beberapa orang lainnya tampaknya kini benar-benar merasa terpojok. Pak Rio, tolong jelaskan siapa Ibu Vero. Dia beraktivitas di perusahaan ini secara rutin dan melakukan beberapa aktivitas keuangan. Jika dia tidak termasuk dalam struktur perusahaan maka tidak mungkin. Dan tiba-tiba saja Pak Tio menyela pembicaraan tersebut. Ibu Vero itu direktur keuangan Pak. Sudah 7 bulan menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan ini. Kata Pak Tio. Mendengar apa yang dikatakan Pak Tio tersebut Pak Andre kemudian berkata.
Wah, kalau kejadiannya seperti itu jelas Pak Rio ikut bertanggung jawab. Masa iya Bapak ditanya direksi Bapak tidak kenal? Apalagi dia sudah 7 bulan menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Kata Pak Andre kemudian. Pak Rio di perusahaan ini yang bertanggung jawab dalam masalah kepegawaian. Artinya semua orang yang berkarya di perusahaan ini pasti Bapak mengetahui identitasnya. Tidak mungkin orang bisa keluar masuk ke perusahaan ini apalagi menjabat sebagai direksi tapi Bapak tidak kenal. Sudah, sekarang Anda mau berkata apa dengan temuan ini? Anda terlibat dalam persekongkolan ini. Pak Rio saat itu tidak bisa mengelak dari tuduhan Pak Andre karena memang dirinya yang bertanggung jawab pada masalah pengangkatan dan pemberhentian semua karyawan dan staf yang bekerja di perusahaan ini. Begini Pak, untuk level direksi sesungguhnya itu bukan tanggung jawab kami dalam pengangkatannya. Kata Pak Rio kemudian yang merasa semakin terpojok di ruang meeting perusahaan ini. Pak Andre terlihat tersenyum. Iya Pak Rio, kami ini secara usia lebih tua dari Anda. Mengenai urusan pekerjaan kami juga lebih banyak makan asam garamnya. Menurut saya memang ini bukan hak dan wewenang Anda dalam mengangkat direksi. Tapi ingat dalam hal tahapan administrasi Anda wajib tahu dan Anda wajib mempunyai datanya. Pak Rio, kalau berbicara tolong dipikirkan dulu dengan siapa Anda berbicara. Kata Pak Andre terdengar seperti orang yang tersinggung dengan ucapan Pak Rio tersebut. Pak Rio kali ini terlihat sangat terpojok dengan kata-kata dari Pak Andre tersebut. Pak Rio, untuk sementara ini mungkin kepemimpinan di perusahaan ini kami bekukan untuk sementara waktu dan kepemimpinan mungkin kami akan menunjuk seseorang untuk menjadi PJS. Kami akan melakukan perombakan besar-besaran dan kemudian kami akan menempuh jalur hukum. Sepertinya Bapak juga terkena masalah ini. Pak Andi, saya mohon dibuatkan memo dari Anda untuk kami membekukan kepemimpinan di perusahaan ini. Nanti kami akan buatkan dan Bapak tinggal memeriksa dan Bapak menandatanganinya. Kata Pak Andre kemudian. Pak Rifan, tolong Pak Bapak buatkan draftnya biar kita segera melakukan gerak cepat di perusahaan ini. Kata Pak Andre kepada Pak Rifan. Pak Rifan kemudian menghubungi seseorang di kantor pusat untuk dibuatkan surat seperti yang dibutuhkan saat ini. Dan ternyata hanya dalam waktu sekitar 10 menit surat yang dibutuhkan telah dikirimkan melalui email. Pak Rifan segera pergi ke mobil untuk mencetak dokumen melalui printer yang ada di dalam mobil tim tersebut. Dan setelah membaca beberapa saat Pak Rifan kemudian menyerahkan kepada Pak Andre. Pak Andi, silahkan Bapak tanda tangan di sini Pak. Ini sepertinya sudah bisa dipergunakan. Kata Pak Andre sambil memberikan selembar kertas yang harus ditandatangani Andi. Dan melihat hal itu Andi kemudian membaca surat itu beberapa saat dan kemudian Andi menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada Pak Andre. Pak Andi, ini ada tembusan kepada Pak Billy karena beliau juga harus tahu hal ini Pak. Kata Pak Andre kemudian. Oh iya Pak, itu harus. Nanti Pak Andre hubungi Pak Billy ya Pak. Kata Andi kepada Pak Andre. Pak Rio yang mendengar percakapan Andi dan orang-orangnya tersebut kini tampak semakin khawatir dengan kariernya di perusahaan ini. Bukan tidak mungkin dirinya akan disingkirkan dari perusahaan ini karena dianggap melindungi Ibu Vero. Pak Andi, saya sebenarnya bingung dengan posisi saya di perusahaan ini. Kalau saya melawan keputusan bos artinya saya melawan atasan saya. Dan Bapak pasti tahu sendiri apa akibatnya buat saya Pak.
kata Pak Rio berusaha untuk membela diri. Saya terus terang kecewa dengan sikap Bapak ini. Buat kami Bapak sama sekali tidak ada loyalitas untuk perusahaan. Bapak loyalitasnya bersifat pribadi dan bukan kepada perusahaan, kata Andi kemudian. Pak Andre dan dua orang lainnya kini tampak diam mendengarkan kata-kata dari Andi tersebut. Pak Andre kemudian tersenyum dan berkata di dalam hatinya jika saat ini Andi terlihat marah dan sikap ini bukanlah sikap Andi seperti biasanya. Andi yang dikenal ramah dan senantiasa tenang ternyata hari ini terlihat agak emosi dengan keadaan perusahaan yang seperti ini. Dari mulai pintu masuk, satpam di perusahaan ini terlihat tidak ramah bahkan sampai dengan para direksinya pun terlihat membuat orang kesal dibuatnya. Dan Pak Andre dapat memahami sikap Andi tersebut karena Andi adalah pemilik saham perusahaan ini. Pak Andre cepat sosialisasikan keputusan direksi dan komisaris dari pusat biar para pimpinan di perusahaan ini tahu kalau mereka mulai hari ini sudah tidak berhak lagi berada di perusahaan ini. Tolong Bapak atur kirim petugas keamanan dari kita untuk datang dan mengamankan perusahaan ini, kata Andi terlihat serius kepada Pak Andre. Dan mendengar permintaan Andi tersebut Pak Andre kemudian meminta Pak Tio dan Pak Rifan untuk berbagi tugas. Pak Rifan menghubungi pusat untuk mengatur supaya petugas keamanan dan orang-orang yang dibutuhkan datang ke perusahaan ini. Hal ini dilakukan supaya pembekuan perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya sampai nanti ada orang-orang yang menempati jabatan baru untuk mengganti orang-orang yang dipaksa mundur dari jabatannya tersebut. Pak Rio kini hanya terdiam pasrah dan belum mengetahui apa yang akan terjadi. Pak Tio tolong kasih pengumuman juga bahwa gaji mereka tetap kita bayarkan sampai keputusan baru tentang pengangkatan pejabat baru kita tentukan. Dan mendengar kata dari Andi Pak Tio kemudian berkata baik Pak. Sementara itu Pak Rifan dan Pak Tio kemudian melakukan yang diperintahkan oleh Pak Andre yaitu menghubungi orang pusat untuk datang ke perusahaan ini guna mengamankan segala sesuatu yang mesti diamankan oleh mereka. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 223. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.